Jadi gini Tat, Wis. Bestie ya. Gak apa-apa. Gak apa, nyantai aja nanti kalau. Gak apa-apa, santai aja Setio. Gak apa-apa ya Ustaz. Gak apa-apa dong. kan saya mau nanya soal jodoh ini Tat. Banyak yang bilang biasanya jodoh kita itu adalah cerminan kita. Tapi jika si cowok pernah punya latar belakang yang kurang baik, terus mendapatkan wanita yang baik-baik, yang mungkin lempeng-lempeng aja, apakah itu adil buat perempuannya atau sebaliknya? Karena kan itu tidak mencerminkan yang orang bilang tadi Ustadz. Nah, yang kedua ya Ustadz, Orang gereja. Ya, dari istri saya bilang begitu. Cuma Arif mesti ikut katekisasi. Katekisasi, berarti dari Katolik. Enggak, GBI. Oh GBI, mantan GBI-in. Dari GBI, GBI. kenal sama istrinya gitu. Terus nawarin bapak untuk ke rumah sakit, ngobatin. Itu kata istri saya. Terus, Cuma cik kurang bung. hah? Oh nggak mau. Aing mah. Daripada mutat menyanyi pae. Ini harus pakai translator kayaknya nih. Oh lebih baik mati, Masya Allah. Kejadiannya kira-kira bulan apa itu, Pak Arif? Baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ini? Oh. Belum lama. Terus Pak Arif dibawa ke rumah sakit nggak jadi? Bu nggak mau. Nggak Arif. mau. Haram terima duit dan dia. Oh. Terus apa lagi selain itu? Ya. 2 hari sekali mau dibawa ke rumah sakit terus mau dikasih duit. Emang maunya berapa? Emang Allah lu punya mata tah? Oh. Lu sembayang dari pagi sampai malam. Tengah malam orang tidur lu sembayang. Bukan dikasih senang malah dikasih stroke. Ayub bilang Nabi Ayub dulu kayak begini. Kesabaran emang nanti Nabi dah. Ayub udah gak bisa ngomong. Ayub udah gak punya siapa-siapa. Ayub sekarang cuma pengen ketemu anak, kayak bisa ngumpul sama anak. Doang. Cuma anak Arif udah ikut semua ke sana. Oh. Terus istrinya Pak Arif akhirnya gimana? Masuk Kristen? Iya baik lagi, jadi aktif lagi di gereja. Gereja. Oh, dikasih duit. Wah, Arif nggak tahu nggak lihat dia, cuma duitnya banyak kan. Oh, duitnya banyak. Oh. Nah, terus Pak Arif? Sementara Arif kan udah nggak bisa ngasih nafkah kayak dulu gitu. Oh. Sebelumnya Pak Arif kerja apa? Arif punya toko Punya toko. Jualan apa? sembako biasa. Sembako. Di daerah mana itu? Di daerah Tangerang. Tangerang. Ajuk kenapa begitu udah nggak dikasih duit sama saya dia masih bisa begitu begini. Kan udah nggak dikasih sama laki yang mesti hidupnya sederhana itu enggak aja. Oh, jadi setelah Pak Arif kena stroke, tokonya tutup? Nggak dipegang. Oh, dipegang sama istri. Nah, terus setelah Pak Arif kena stroke, tokonya dipegang istri, terus Pak Arifnya keluar dari rumah atau diusir? Ya daripada Arif disuruh ikut ke situ mulu. Ke gereja? Disuruh ikut katekisasi. Arif, aing tadi diterima di dia, mendingan aing ke rumah keluarga aing. Aing mah udah stroke sekian, aing terang, aing paeh. Bisa aing paeh di gereja aing mampu aing PH yang paeh di masjid be di Islam. Jadi pergi ke masjid? Aing mah yang paeh di Islam gitu. Oh, pengen matinya di masjid? Di Islam. Maksudnya tetap mau jadi Islam gitu ya? Oke. Terus akhirnya Pak Arif keluar dari rumah atau diusir? Ya pokoknya dimusuhin sama rame. Dimusuhin rame-rame. Oh. Dia saya keluar. Jadi istrinya Pak Arif sama anaknya masuk gereja? Kalau Arif bisa marah, Arif pengen marah. Cuma Arif nggak bisa mukul. Tangannya begini aja udah nggak bisa. Mulutnya nggak bisa ngomong. Kaki nggak bisa nendang. Kalau Arif bisa nendang, Arif tendang. Nggak bisa. Arif bilang, lu pada jahat sama gua dulu waktu gua sehat mah nggak begini. Begitu gua kayak begini, lu pada ngelunjak. Aisyah orang Sunda mah. Aisyah atas songong kabeh hari kau ulang. Terus Pak Arif pergi dari rumah kemana? Arif cuma pengen tenangin hati, makanya Arif cari
Arif tahunya Duriah Rasul, doanya didengar Allah. Arif nyari ke makam Habib. Arif nangis, Bib, mintain sama Allah biar Arif sehat, Bib. Itu aja. Dapat dia Habib kunjung, makanya Arif bisa tenang, bisa ketawa. Sebelum nggak bisa ketawa. Terus gimana ceritanya Pak Arif bisa sampai ke Masjid At-Taubah yang di Kalibata? Ini aja, apa asal jalan aja. Itu pun awalnya nggak tahu tuh makam Habib kunjung. Oh gitu. Taunya itu masjid biasa banyak kuburan, cuma Arif baca Habib ini. Cuma yang Habib kunjung yang mana Arif nggak tahu. Itu baru tahu Habib kunjung begitu udah berapa hari orang pada ngomong Habib kunjung. Emang di mana Habib kunjung? Itu Habib kunjung. Terus ada Habib Mumsir. Habib Mumsir, Arif tahu cuma baru tahu kuburannya. Jadi Pak Arif dari Tangerang sampai ke Masjid At-Taubah itu naik apa? Kereta api. Kereta api. Sudah berapa lama jadi di Masjid At-Taubah itu Pak Arif? 2 mingguan. Udah 2 minggu ini. Nyari apa Pak? Keretanya. Oh, yang buat kereta ya? Itu buat naik mobil bis. Ya. Jadi Pak Arif keluar dari rumah karena anak istri udah masuk Kristen. Ini apa tuh? Pak Arif nggak tahan gitu tinggal di rumah gitu. Cuma pengen tenang aja di rumah, nggak diomelin mulu. Biar gimana kan gua bapak lu gitu. Gua bapak lu anak gua mau pada kesini sama gua gitu. Arif cuma pengen itu aja, pengen. Anak berapa Pak Arif? 2. Yang paling besar umur berapa? Sekarang udah lulus SMA kan. Lulus SMA. Laki perempuan? Perempuan Dua-duanya perempuan. Terus akhirnya sekarang Pak Arif jadi di Masjid At-Taubah jadi ngapain aja? Minimal Arif bisa sholat 5 waktu tepat gitu. Terus bisa zikir sana. Hati tenang. Arif ingat omongan dari orang yang pada bilang, lalu Arif ngomong ya, udah biarin aja, cuma punya Allah, serahin sama Allah semua. Balikin sama Allah, percuma ente nangis gimana kalau Allah nggak kasih mau diapain. Tapi kalau ente nggak minta, kalau Allah kasih, pasti ente dapat. Itu aja. Lah, Pak Arif kan lagi sakit nih. Terus di Masjid At-Taubah yang ngerawat siapa? Nggak ada, Arif gini aja. Kan di Nik Arif ada BPJS ya. Jadi kalau obat Arif Abid buru-buru ke puskesmas. Atau jeleknya kalau ke rumah sakit mesti rawat. Arif nggak mau. Kalau di puskes cuma ada batasan 3 kali. Jadi dia kasih obatnya banyak, Arif pegang. Arif kan seumur hidup mesti minum amlodipin. Oh. Nah, terus tidurnya di masjid juga? Yang ngegeletak aja. Di pelataran masjid? Ya, tas subuh bangun. Sholat subuh dulu. Alhamdulillah. Yang ngasih makan siapa Pak Arif? Allah. Ya kadang-kadang dikasih bibi, kadang-kadang dikasih sama yang di masjid. Barengan aja. Tapi kadang-kadang dikasih, kayak tadi Arif besok Jumat dapat nasi berkah. Udah nggak usah dikeluarin nggak apa-apa. Dapat nasi berkah. Tadinya Arif pengen makan di masjid. Terus ketemu orang ngobrol. Ya, dia juga mau ziarah. Dia makan dulu, Arif dibeliin ayam sepotong. Terus dia makan enggak taruh di masjid. Sampai masjid udah ada teman-temannya Jumi ya. Terus diculik ya ke sini ya? Saya tanya udah lama dibilang. Kasihan amat. Iya. Terus daun-daun ditannya udah ada. Oh, daun di sana udah ada. Ya kalau di kita mah daun, dia nama daun. Jauh-jauh dari Kalibata aja Pak, diculik ke sini ya. Masya Allah. Arif, Ya.
Ya udah. Ini gini Pak Arif, Langsung jadi ya kita ngobrol di sini nih tujuannya bukan mau buka aib atau apa, tapi dengan kita dengar cerita dari Pak Arif Bapak ini, ingin buka semua. Kenapa? Biar kita yang Islam ya, tahu semua bahwa saudara kita di pelosok itu begini. ya, Kita kebanyakan humut takasur. Bermegah-megah kita hidup tenang enak. Saudara-saudara kita yang hidupnya susah dicecer. Terus makanya Arif bilang, ya Allah, coba yuk kita sama-sama gitu. Dia duitnya kuat, ya. kita yang nggak ada. Pernah ditawarin duit nggak Pak Arif? Berapa Pernah. gitu? Berapa? 20 juta? Biar masuk Kristen? Nggak tahu biar masuk atau gimana, tapi jelas suruh ikut katekisasi. Nah, iya, kalau ikut katekisasi berarti masuk Kristen berarti. Ya kan nggak bilang-bilang. Oh iya, nggak bilang-bilang. Tapi tahu-tahu kebaktian aja gitu. Iya, ikut katekisasi penjabaran, Oke. belajar sekolah gitu. Tapi untungnya alhamdulillah Pak Arif nggak mau gitu ya. Embung cek Arif, karunya ke Ibu Arif. Enggak, Arif anak lelaki, Arif mutat karunya di kuburan Ibu Arif. Kasihan. Embung cek, meninggalkan Arif paeh ya. Berapa lama itu orang GBI-nya